Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTS Negeri 1 Pati berkarakter. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi seni rupa, yaitu tentang menggambar model. Seperti apa materi yang akan saya bahas? Yuk kita simak video selanjutnya. Materi yang akan kita bahas dalam menggambar model antara lain konsep menggambar model, bahan dan teknik menggambar model, dan prosedur dalam menggambar model. Nah, jadi itu yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep menggambar model, mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam menggambar model, mengidentifikasi teknik yang digunakan dalam menggambar model, menjelaskan prosedur dalam menggambar model, dan dapat menggambar model. Pengertian menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Menggambar model tidak serumit yang kita bayangkan. Kita bisa menggambar dengan baik apabila disiplin dan mau mengikuti tahapan demi tahapan serta bagian demi bagian dalam menggambar model. Selanjutnya ada prinsip dalam menggambar model. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, berikut ini penjelasan tentang prinsip menggambar. Yang pertama ada komposisi. Komposisi merupakan cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris yaitu susunan objek gambar pada posisi seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri, baik dalam susunan, bentuk maupun objeknya. Yang kedua ada komposisi asimetris, yaitu susunan objek gambar dalam posisi maupun ukuran yang tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek gambar. Nah, contoh gambarnya ada di bawahnya ya. Kemudian yang ketiga ada komposisi sentral. Komposisi sentral merupakan susunan objek gambar pada posisi sentral atau di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian dengan memperhatikan proporsi, bentuk, dan model gambar agar tercipta keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Nah, berikut ini contoh gambarnya di bawahnya ya. Unsur yang kedua ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Prinsip yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang gambar. Prinsip yang keempat yaitu kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik.
Selanjutnya ada unsur-unsur dalam menggambar model. Pemahaman terhadap unsur-unsur sangat membantu dalam menggambar model. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam menggambar model. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Unsur titik akan tampak dan berarti apabila dalam jumlah yang banyak. Gabungan dari banyak titik-titik akan membentuk sebuah garis. Unsur yang kedua yaitu garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam kesatuan memanjang dengan kedua ujung terpisah. Yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Bentuk bidang dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, antara lain seperti bidang geometris, bidang non-geometris, bidang biomorfosis, dan bidang bersudut. Unsur yang keempat yaitu bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Terdapat beberapa jenis bentuk, seperti bentuk kubistis, silindris, limas, prisma, kerucut, bola, dan lain-lain. Unsur yang kelima yaitu warna. Warna merupakan kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata. Terdapat bermacam-macam jenis warna yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu spektrum warna, Magicu Hibiniu, dan pigmen warna. Terdiri dari warna primer, sekunder, tersier, komplementer, dan analog. Unsur yang keenam yaitu tekstur. Tekstur merupakan nilai permukaan suatu benda sehingga dapat memberikan kesan tertentu jika dirasakan menggunakan indera peraba, sehingga dapat dikatakan halus, kasar, licin, mengkilap, rata, berlubang, kusam, dan lain-lain. Secara visual terdapat dua macam tekstur, yaitu tekstur nyata, keadaan benda saat dilihat dan diraba sama nilainya, dan tekstur semu, yaitu keadaan benda saat dilihat dan diraba berbeda. Unsur yang ketujuh yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna dan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Gelap terang dapat diterapkan dengan menggunakan warna tua atau gelap dan warna muda untuk terang. Gelap terang dapat menimbulkan kesan tekstur dan kedalaman suatu benda. Unsur yang terakhir yaitu ruang. Ruang adalah unsur seni rupa yang bisa memberikan kesan kedalaman baik dalam bentuk nyata maupun semu. Selanjutnya ada alat dan bahan dalam menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang. Barang-barang ini memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang pertama ada pensil. Pilihlah pensil berukuran 2H sampai H untuk yang keras, HB untuk medium, dan B sampai 2B untuk yang lunak. Yang kedua ada penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Yang ketiga ada kertas. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu tipis dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model, seperti kertas ukuran standar A3, A4, dan kuarto. Yang keempat ada pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna.
Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Yang kelima ada krayon. Bahan krayon terdiri atas dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Yang keenam ada cat air. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tube dan batangan. Pada bentuk tube menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasannya. Sampai di sini dulu materi kita pada kali ini. Kita akan melanjutkan materi masih di bab yang sama pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang akan saya share di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.